Nah, pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa di Jawa Barat masih banyak daerah yang berkembang pesat, tapi di satu sisi lain masih juga banyak daerah yang tertinggal? Atau apakah pembangunan manusia di Jawa Barat sudah merata? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, kami melakukan penelitian yang berjudul Pengelompokan Kabupaten Kota berdasarkan komponen Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 menggunakan metode Kamedoid. Yuk kita bahas bareng-bareng. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah suatu peran penting untuk menilai kualitas penduduk di suatu wilayah. IPM dibangun dalam 3 komponen utama. Yang pertama adalah kesehatan yang diukur melalui usia harapan hidup, yang kedua adalah pendidikan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah, dan yang terakhir adalah standar hidup yang diukur melalui pengeluaran per kapita. Di Jawa Barat, IPM berada pada kategori tinggi dan terus meningkat. Pada tahun 2020 hingga 2023, rata-rata IPM Jawa Barat naik sebesar 0,74% per tahunnya. Namun, tidak semua kabupaten atau kota di Jawa Barat mengalami perkembangan yang sama. Ada wilayah yang berkembang dengan cepat dan juga ada wilayah yang tertinggal. Untuk memahami perbedaannya, kita tidak cukup hanya melihat dari nilai IPM masing-masing daerah, tapi kita juga butuh metode untuk mengelompokkan setiap daerahnya berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Maka dari itu, kelompok kami menggunakan metode Kamedoid Clustering karena metode tersebut tahan terhadap outlier dan cocok untuk analisis ekonomi sosial seperti data IPM pada kelompok kami. Penelitian ini berupaya untuk menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana penerapan metode Kamedoid untuk mengelompokkan kabupaten dan kota di Jawa Barat berdasarkan komponen IPM pada tahun 2023. Yang kedua, berapa jumlah klaster optimal yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi daerah. Yang ketiga, bagaimana karakteristik dan interpretasi tiap klaster yang terbentuk. Tujuannya adalah menerapkan metode Kamedoid, lalu menentukan jumlah klaster menggunakan siluet koefisien dan menganalisis karakteristik setiap kelompok agar perbedaan tingkat pembangunan antar wilayah dapat dipahami dengan jelas. Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya memahami pola pembangunan manusia di kota atau kabupaten di Jawa Barat secara lebih detail, di mana nanti hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu beberapa pihak. Salah satunya adalah pemerintah daerah, di mana nantinya hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai dasar informasi dalam perumusan kebijakan yang lebih terarah guna mencapai pemerataan pembangunan yang nantinya digunakan oleh pemerintah daerah. Lalu yang kedua ada dari sisi akademis, di mana nantinya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi dalam penerapan metode Kamedoid pada data sosial, khususnya dalam konteks pembangunan manusia. Lalu yang ketiga adalah bagi masyarakat itu sendiri, di mana nanti penelitian ini diharapkan bisa membantu masyarakat dalam memahami kondisi pembangunan di wilayah itu sendiri. Nah, secara keseluruhan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam perencanaan pembangunan yang berbasis data, sehingga nanti arah pembangunannya lebih terarah dan efektif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tahun 2023 yang meliputi usia harapan hidup, rata-rata sekolah, dan pengeluaran per kapita. Tahapan penelitian kami meliputi penelitian dimulai dengan mengumpulkan data sekunder IPM Provinsi Jawa Barat tahun 2003. Setelah itu dilakukan analisis deskriptif untuk melihat gambaran awal dari setiap variabel. Selanjutnya, kami melakukan uji KMO untuk memastikan kecukupan sampel. Dan kami juga menguji multikolonialitas untuk melihat apakah ada variabel yang berkorelasi secara kuat. Jika ada variabel yang berkorelasi kuat, maka variabel harus ditangani terlebih dahulu. Setelah data lulus uji, semua variabel distandarisasi menggunakan metode min-max scalar supaya berada pada skala yang sama. Kemudian dibuat klaster awal untuk melihat pola pengelompokan.
Terakhir, dilakukan probabilisasi klaster untuk melihat karakteristik setiap kelompok dan penelitian ditutup dengan penarikan kesimpulan. Semua proses pada penelitian ini dilakukan menggunakan Python dan memanfaatkan beberapa library seperti NumPy, Pandas, Sklearn, dan Clustering. Kami menarikkan beberapa luaran penting. Yang pertama, itu dataset komponen IPM 2003 harus valid dan dapat diolah. Yang kedua, nilai KMO lebih besar sama dengan 0,5 dan PIF-nya kurang dari sama dengan 10. Itu dapat dinyatakan bahwa data memenuhi asumsi. Yang ketiga, nilai siluet koefisien lebih besar sama dengan 0,5. Itu untuk menandakan bahwa klaster cukup baik. Yang keempat, terbentuknya jumlah klaster yang optimal. Yang kelima, interpretasi klasifikasi klaster dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di Jawa Barat. Melalui penelitian ini, kami berharap hasil pengelompokan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pemerataan pembangunan manusia di Jawa Barat. Semoga penelitian ini dapat berkontribusi untuk ilmu pengetahuan dan mendukung kebijakan publik yang lebih tepat sasaran. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.